Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Kebumen, Jawa Tengah. Kedalaman ya. Kedalaman Wetan. Kuring ya, Kecamatan Kuring ya. Di kediaman Romo Yai Solihin. Di sini majelis zikir thariqah sekaligus ngaji kitab-kitab tasawuf. Jadi ada pelajaran pengetahuan lewat akal sekaligus bisa praktek di sini. Judul yang saya angkat kali ini adalah Islam yang tidak ada wasilahnya itu bukan agama. Agama dari dulu sampai sekarang sebetulnya cuma satu. Yang ada rasulnya dan ada wasilahnya, ada hubungan sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Agama yang rusak adalah agama yang luntur, yang tidak mengakui wasilah dan tidak pula mengakui rasul. Walaupun awalnya agama itu agama samawi, tapi ketika mengingkari wasilah dan rasul, agama samawi itu berubah menjadi agama ardi. Agama samawi pasti agama makrifat. Awaluddin makrifat. Jadi agama itu bukan merek ya. Agama bermula kapan kita mulai kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, akhiruddin pun ma'rifatullah, beserta berkekalan. Nah, kita nggak mungkin beserta Allah kalau belum kenal. Nggak mungkin kenal kalau belum pernah ketemu. Maka kita harus temukan Allah yang di dunia, padahal Allah tidak di dunia ini. Nah, ini dia. Allah menerangkan dirinya Maliki Yaumiddin. Maka kita yang di dunia ketemu Allah yang di dunia adalah lewat utusan atau wakilnya. Yang di mana? Yang di dunia. Manusia ada di dua dimensi. Jasmaninya ada di dunia. Roh manusia di mana? Di akhirat. Tapi ketika manusia belum diaktifasi rohnya, belum bisa dipakai sama sekali. Belum bisa masuk akhirat, apalagi mi'raj, apalagi sampai ke hadirat Allah. Maka manusia untuk bisa sampai ke hadirat Allah Ta'ala, terhubung dan nyambung, harus lewat metodologi khusus agar ada sambungan lewat wasilah. Satu-satunya jalan lewat itu, nggak ada jalan lain. Jalan itu ya berupa gelombang dan frekuensi yang kiasnya oleh Nabi dirupakan jembatan ya. Jadi kita dan akhirat, dunia ini dan akhirat terpisah kematian, dan nggak ada seorang pun manusia yang mati tapi dalam keadaan sadar, betul ya? Begitu tidur saja sudah hilang sadar, betul nggak? Apalagi mati.
Padahal kesadaranmu harus tetap lanjut sampai kepada Allah yang Maha Sadar. Kau tetap harus sadar. Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan kubur? Man rabbuka jika kau telah nggak sadar? Betul? Seorang ulama sekalipun dia hafal 70.000 kitab misalkan, tapi saat tidur dan dia nggak pernah tahu ilmu ini, ilmu roh ya, ilmu masuk akhirat. Begitu ditanya di dalam tidurnya saja, man rabbuka wahai ulama, ya bukan? Ya. Itu tidur sudah hilang. Lah kalau pingsan lebih parah lagi. Apalagi mati, betul nggak? Nah, dari dunia ini harus bisa nyebrang ke akhirat. Karena Islam mengajarkan ilmu hakul yakin, bukan teori. Bagaimana kau hakul yakin akan kubur, siksa kubur, barzah, malakut jabar, rohani, robbani, maksar dan sebagainya, timbangan amal dan sebagainya? Kalau nggak ngalami berarti kau cuma ngaji Islam cerita. Padahal disampaikan Nabi ya, Allah menolak itu Islam cerita, enggak? Ilmu yakin tertolak, ainul yakin tertolak, harus hakul yakin kau alami. Nah pertanyaan, bagaimana kau akan hakul yakin dengan kubur, kematian, barzah, hisab dan sebagainya? Gak mungkin kau bisa mengerti ilmu ini dengan akalmu. Walaupun kau lulusan Kairo, Mesir, profesor, doktor, ribuan kitab pun nggak mungkin kau tahu cara prakteknya. Pengetahuannya iya ngerti. Nah ini dia. Nah Nabi telah ingatkan ya di dalam hadis ya, akan dekat masa Islam akan hanya tinggal namanya saja. Quran hanya tinggal tulisan saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus, tapi kosong. Bukan kurang loh ya, kosong dari petunjuk. Nggak ada apa-apanya. Dan ulama-ulamanya adalah sejelek-jelek dan sejahat-jahatnya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah agama itu bermula, dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Sudah diingatkan Nabi ya, akan dekat masa Islam akan hanya tinggal nama saja. Sesuai dengan judul yang saya angkat ya, Islam yang tidak ada wasilahnya itu bukan agama. Itu cuma nama saja. Kumpulan orang berkeyakinan, berkepercayaan, tapi tidak ilmiah, tidak ya'lu wala yula'alai, tidak rahmatan lil alamin, dan tidak bisa dibuktikan hakul yakinnya. Agama dari dulu cuma satu loh ya. Di dalam Quran menyampaikan ada 25 rasul pembawa kitab. Kitab yang kita tahu namanya cuma 4 mungkin ya. Wujudnya yang kita tahu cuma 2, agamanya begitu. Tapi manuskrip kuno menyebutkan ada 4.200 agama. Kita nggak perlu tahu karena sudah nggak penting ya. Dan di dalam Quran terakhir menggolongkan agama menjadi 3 agama besar. Watini, wazaitun, waturisinin. Itu gambaran kias ya akan 3 agama besar, yaitu agama syariat, agama hakikat, dan agama makrifat. Dulu seluruh rasul diturunkan untuk membawa risalah agama. Rasul berarti ada yang mengutus, sudah. Utusan ada yang mengutus, sudah. Kira-kira ada sambungan nggak antara yang diutus dan yang mengutus? Ada. Yang mengutus siapa? Allah. Allah di mana? Ars ya. Utusannya di mana? Di dunia. Maka utusan itu ada sambungan nggak dengan Allah di Ars? Ada. Seluruh agama samawi pasti ada sambungan wasilahnya awalnya ya. Kemudian
Rasulnya yang manusia wadahnya berlindung wafat, maka umatnya kemudian perlahan-lahan berangsur kemudian ingkar, tidak menjaga amanah wasilah itu, kemudian berpaling dan turun kelas dari agama ma'rifat menjadi agama akal pengetahuan. Itu sudah bukan agama lagi ya. Dulu ada Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen ya, Islam. Tapi yang mana yang agama adalah saat ada Rasul dan wasilahnya. Nah sekarang saya tanya, jujur-jujuran ini, Hindu sekarang ada nggak Rasul dan wasilahnya? Tidak ada. Buddha sekarang ada nggak Rasul dan wasilahnya? Tidak ada. Yahudi sekarang ada nggak Rasul dan wasilahnya? Tidak ada. Nasrani sekarang ada nggak Rasul dan wasilahnya? Tidak. Islam sekarang ada nggak Rasul dan wasilahnya? Ada. Tidak ada. Makanya ulama sudah nggak ada yang ngerti agama makrifat, jalan dan cara nggak ngerti. Kecuali orang-orang yang sangat sedikit yang mendapatkan petunjuk, yang masuk ilmu khusus dan khusus lil khusus. Jelas ya? Saya dakwah seperti ini dianggap aliran sesat, betul nggak? Asing bagi orang. Orang Islam di zaman saya asing nggak? Pada saya nerangin dalilnya ada nggak? Dalilnya, Qurannya, hadisnya, akalnya, semua saya terang, tapi tetap dianggap bid'ah, sesat, syirik, aneh, itu nggak? Menyimpang, persis seperti saat Nabi Muhammad di zaman dulu dimusuhi oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, yang notabene mereka adalah ulama besar, tokoh saat itu. Yang memusuhi siapa? Ulama, tapi ulama yang tidak ada wasilahnya. Bahkan Nabi Muhammad dianggap bid'ah. Kenapa kau mengajarkan agama yang tidak sama dan yang dikerjain orang-orang tua kita dahulu, itu enggak? Ya. Itu kan seperti fitnah. Dianggap Nabi itu mengajarkan bid'ah. Kenapa kau mengada-ngada, itu enggak? Bukankah kami ini yang mengerjakan agama seperti yang dikerjakan orang-orang tua kita dahulu? Persis ya. Saya sampaikan ya, agama ada sifat wujudnya Allah ya. Dianggap aneh, sesat itu enggak? Ya. Dalilnya ada enggak? Ada. Syahadat itu bersaksi itu. Bunyinya sampai sekarang pun bersaksi. Tapi dianggap aneh tak? Ada Rasul zaman ini, dianggap aneh tak? Wasilah, dianggapnya mereka bisa. Kenapa harus pakai wasilah? Itu kan calo, itu kan makelar. Kenapa ibadah pakai makelar? Ya enggak? Allah saja pakai Rasul, betul enggak? Innallaha wal malaikatahu yusholluna ala nabi. Ibarat Allah turun ke dunia memakai anak tangga, Rasul dan wasilahnya. Lanjutannya apa? Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Dan betul enggak kalimat Nabi? Ibadahmu, sholatmu, zikirmu gak akan sampai Allah jika tidak menyertakan sholawat akan Nabi. Karena fungsinya Nabi, kedudukan Nabi saat itu adalah pembawa wasilah. Allah saja pakai Rasul dan wasilah. Masa manusia menuju Allah nggak pakai Rasul dan wasilah? Ini dahsyatnya fitnah akhir zaman. Dianggapnya lah oleh mereka nggak ada lagi Rasul, betul nggak? Dianggaplah nggak ada wasilah, betul nggak? Qurannya ada. Mereka mengingkari Quran, mengingkari Rasul, mengingkari jalan wasilah itu. Di mana-mana orang ceramah agama itu enggak ada yang pakai peci, kopiah, surban, belangkon sembarang kali, itu enggak? Ada yang dakwah makrifat, hakikat, tarekat, syariat, spiritual, kebatinan, kerohanian, tauhid, itu enggak?
semua ngomong tinggi, pinter-pinter. Tapi aneh, yang paling dasar, apa yang kau saksikan dalam syahada tuh menang, cep menang. Kok aneh dia? Tak tes. Ulama goblok, taek, jancuk, picek matamu asu. Gak tahu syahadat, tetap menang. Berarti apa? Mereka memang sama sekali gak ngerti agama, betul gak? Teorinya saya sudah belum membumbung tinggi, tapi prakteknya nol. Dan di mana-mana praktek syahadat adalah mengucapkan. Bunyinya bersaksi, loh aneh. Kecuali mereka gentle ya. Ayo kita ganti rame-rame syahadat jadi mengucapkan. Kira-kira bahasa Arabnya aku mengucapkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahasanya apa ini? Aku lu. Wah. Aku lu la ilaha illallah. Wah. Lah ngono lho. Ojo pelin-pelan. Aku lu la ilaha illallah. Wa aku lu Muhammadur Rasulullah. Ngono lho. Ya, ojo asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Jadi cocok antara omongan dan prakteknya. Kalau omongan cuma mengucapkan, ya mengucapkan tok. Betul nggak? Atau dirubah aku meyakini, gitu. Gak perlu melihat saksi. Nah, meyakini apa? A'lam tu. A'lam tu la ilaha illallah. Oke? Mana bro? Nek gak berani bersama mencela-menceling, gitu. Wani silit wedi rai, gitu loh. Gitu. Bajingan gitu. Nek syahadat itu tetap asyhadu alla ilaha. Berarti harus ada yang disaksikan. Kebetulan saya sama Yai Solihin dulu satu liting, cuman beda kamar waktu mondok. Nah, kalimat bersaksi itu jenis fi'il mudhari, ya kan? Ya, kayak ini kan ngono ya. Ini. Berarti itu kalimat aktif ya, kata kerja ya, present tense. Berarti ada yang disaksikan dan ada yang menyaksikan, tuh nggak? Betul. Gak cuma deleme ngomong. Lu ilmu nahwu sarf wis ngerti. Praktek kok piye? Iye. Asyhadu alla ilaha illallah. Oh, gendeng ya. Itu bukan agama loh ya. Ini yang kata Nabi, Islam hanya tinggal namanya saja. Quran yang tinggal tulisan saja. Banyak orang sekarang membaca tulisan, bukan membaca firman, bukan. Maka ya, agama apapun dulu sebetulnya cuma satu. Ada metodologinya, ada rasulnya, ada wasilahnya, dan ada kitabnya. Kemudian itu diingkari semua, maka namanya agama ada nggak? Tetap ada dong. Tapi wasilahnya sudah putus. Maka rusaklah agama itu. Diturunkanlah Rasul lagi, membawa syariat agama lagi. Risalah ya. Kemudian agama menjadi makrifat lagi. Karena ada wasilahnya. Kemudian Rasulnya wafat. Kemudian wasilah itu pun putus. Diturunkan lagi Rasul. Nah, agama bunyinya kan memperbagi. Berarti agama satu apa banyak? Satu. Islam sama Hindu satu apa dua? Satu. Hindu, Islam, Buddha, Yahudi, Nasrani satu apa banyak? Satu. Kalau kita memperbaiki HP, yang diperbaiki HP yang sama apa HP yang lain? Sama. HP yang sama. Jelas ya? Berarti Islam, Kristen, Yahudi, Nasrani, Buddha, Konghucu sama nggak isinya? Sama. Hanya saja beda zaman, beda sudut pandangnya, betul nggak? Karena apa? Nggak mungkin ya ketika agama ini rusak ya, diturunkan agama yang lain, agama ini masih ada, ini sudah dihilangkan ini. Agama yang asli yang mana? Yang datang ini, yang ada wasilahnya. Ini luntur, ini bukan agama lagi. Agama yang mana? Yang datang lagi ini ada wasilahnya. Maka agama adalah harus ada Rasul dan wasilahnya. Itu baru agama samawi.
atau agama turun dari langit? Pertanyaannya, jika Nasrani awalnya agama samawi, kemudian ditinggalkan Rasulnya menjadi agama ardi. Yahudi awalnya agama samawi menjadi agama ardi. Demikian seluruh agama. Demikian juga Islam. Islam dibawa oleh siapa? Rasul Muhammad, sang utusan, itu enggak? Ketika umat Islam sendiri mengingkari Rasul zamannya sendiri dan tidak mengaku ada wasilah dan kepedean sholat sendiri, Allah saja nggak bisa ke sini ya. Entah nggak bisa, entah nggak mau, entah nggak apa. Yang penting Allah tidak berhubungan dengan manusia langsung ya, tapi lewat wakil utusan, itu nggak? Berarti Allah di dunia nggak? Tidak. Ada utusan berarti Allah nggak di dunia, itu nggak? Ada wakil yang diutus berarti Allah nggak di sini. Nah, Allah memakai anak tangga tadi ya, misalkan masa manusia sholat nggak pakai anak tangga yang sama, zikir nggak pakai anak tangga yang sama, ibadah nggak pakai anak tangga yang sama, berarti manusia itu lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bajingan, tepuk tangan. Jelas ya? Walaupun kau Islam, tapi kau nggak ngerti wasilah, berarti kamu bukan Islam. Namanya tok. Mulai pertama sampai terakhir nggak pernah bisa praktek tuh. Mulai syahadat lolak, sholat blongor koplok. Semua nggak nyambung. Sholatnya jongkak, jungkit kayak apa? Saya daripada sholat begitu Pak, mending gak sholat, mending fitness, senam itu, body tricep itu, sehat itu nggak? Daripada sholat beban Pak, 5 kali lo beban, belenek lo, sholat kayak gitu tuh nggak? Maka tak isu-isu subuh-subuh wudu, sholat, ini bahasa apa? Embo, goblok nih, lo terus sholat nggak? Ngono saumur hidup yang umur 40 tahun, 50 tahun, sudah tahun, jungkrak juga jelas. Wes sholat tapi gak nyambung oleh neraka lho. Wes bosen, beban, neraka. Siapa sih? Siapa yang bilang gitu? Quran, surat Al-Ma'un, betul gak? Makanya sebelum kau sholat, kau belajar kenal Allah terlebih dulu, goblok. Kenal Allah lewat apa? Carilah tadi ya, di manakah sang pembawa wasilah itu? Dia adalah utusan Allah di dunia. Dia adalah wujudnya Allah yang di dunia. Wujudnya apa? Manusia. Lalu manusia bisa dilihat? Bisa. Cenai. Lah kalau sudah bisa dilihat, kalau sudah ketemu, bisa kau ingat? Bisa. Ya kau ingat apanya? Wujudnya. Ini wajah tuh wajah cocok kabeh ya, cenake. Liyane bayang no angen itu salat begitu Allahu Akbar. Ih, kunci hotel setok kono gitu. Kunci hilang, langsung ketemu waktu salat. Iya no wali lawang gitu. Utang. Jemuran itu, pekerjaan. Sembarang kali diingat. Nah kalau kita nginget yang jelas, ingat siapa? Wajahnya, betul nggak? Jelas nggak? Langsung ngadep beleger itu. Kalau sudah pernah ketemu, bisa dibayangkan nggak? Bisa. Maka betul nggak dengan seolah-olah kau membayangkan melihat Allah atau dilihat Allah? Kalau sudah pernah ketemu. Nah, ini nggak pernah ketemu, bisa dibayangkan? Tidak. Laisa kami disisa emplok gitu, ya tak? Jelas ya? Allah itu di dunia wujudnya manusia. Wujudnya guru kita, bukan yang lain. Kalau orang apa? Makassar, orang lain, bukan ya? Guru kita adalah mursyid yang waris satu-satunya di dunia ini. Tidak yang lain. Walaupun orang sebutan Habib, Kiai, Ustadz Gus Buya, mursyid, preketek gitu. Baru ngadepi Ustadz yang udah buyar ke garang pani itu. Sak jambul-jambulnya langsung panen itu.
Nek ketemu aku ngomong tak lungguh tak pisu ya, jambule wani langsung gitu. Baduke langsung krewak, sret, krewak gitu. Oh. Sing ngaku musid-musid sing kawi-kawi ya, palsu-palsu entek langsung lho. Tak pisu jancuk picek matamu asu. Loh, Bang, kita harus sopan, gak sopan-sopanan aku. Pas aku gak butuh sopan, gak baik buruk juga enggak, benar salah juga enggak kan? Ya. Saya gak butuh itu semua, gak perlu itu semua. Saya merdeka, semerdeka-merdeka, itu gak? Betul. Saya nggak ada ikatan dengan itu semua, betul nggak? Betul. Gak ada rambu-rambu sing ngekang-ngekang, betul nggak? Betul. Karena aku titik ya. Jelas ya? Jelas. Sing aku banyak. Jadi itu ya, apapun dirimu, agamamu apa, jika nggak ada wasilahnya, nggak ada sambungan dengan Allah, nggak ada hubungan, maka agamamu sebatas cuman kursus kepribadian, sugesti, dan ilmu fikih. Sing ketok wong wis wapi sholatan ya, suka sedekah, tapi matine mlebu neraka. Tepuk tangan. Nek aku urip biasa saja, alim ya ora, biasa kadang gawe blangkon, kadang gawe topi koboi, ya baju kotak-kotak. Saya nakku waya mangan ya mangan, guyon ya guyon, itu jandaman-jandaman. Tapi surga neraka lewat. Tepuk tangan. Kok iso? Nabi sendiri ya, tidak akan kau dapatkan surga di akhirat sebelum kau dapat surga di dunia. Jelas tak? Jelas. Nah, kalau ini nggak jelas, nggak mungkin saya terangkan metodologi agama yang live di publik yang nggak bisa dibantah siapapun. Ilmiah tinggi ini, dalil Quran, dalil hadis, dalil akal, dalil sunatullah, hukum eksakta, dalil sunatullah, hukum sunatullah alam semesta. Gak ono sing bantah gitu. Sing mangkel akeh gak? Banyak. Sing ngamuk akeh gak? Banyak. Sing memusuhi? Banyak. Tapi gak level bro. Bahkan jambulmu wanen, jenderalmu petak ya, ambil akun sakit, keplai dasmu. Oh picek gitu. Agama kok sakti. Kon pinter, oh bedasnya. Agama kok pinter ya. Agama adalah ma'rifatullah. Iki ilmu nih guys ya. Jadi yang sekitaran Kebumen merapat ke sini ya. Kemana? Ke Romo Yai Solihin ya. Iki asine ya. Iki jarang tak buka ya. Saya sama Yai Solihin sak pondokan ben. Ilmu ini banget. Ilmu ini banget ya. Cuman saya itu sering bolos gitu. Jadi iko sing pinter ya ngoceki kitab. Aku kitabku karena bolos ngapun gedang-gedang begini tok. Maca kekuran begini tok. Pada sak liting biasa. Beda kamar gitu waktu modok itu. Makanya saya sama saya. Jadi yang kalau mau belajar ilmu tasawuf ya, mulai ilmu tauhidnya, ilmu kitabnya ke sini ya. Ya. Ke Kebumen, kedalaman Wetan, Puring, gitu. Cari masjid apa? Al-Munawwir. Apa? Al-Munawwir. Lagi? Al-Munawwir. You, gue, N. Jadi nek takon kitabe mulai Hikam, terus Ihya Ulumuddin, apa Sirul Asror atau apa gitu, sembarang kali gitu ya. Kitab Taklim Makrifat. Ono kene kabeh itu. Lanjut Mas. Nek ono kitabe Sirul Asror Syekh apa Abdul Qadir Jailani, Syekh Ibnu Athaillah, Syekh apa Sirhindi dan segala macam ya. Iku mbiyen, gitu? Ya. Kita perlu tampil loh. Terus mbiyen. Tampil sih? Bong. Nek kita saiki sapa kitabe? Taklim Makrifat. Wong ngono enggak? Ono. Timbang kon takon lewat kitab, rene ketemu aku ya.
Tapi sungkem sih, ya ta? Kon kiai lulusan Kairo, rene sungkem sih rek, nggo dhuwit. Ya. Wani piro? Wani piro, ya ta? Rene tak jendel tak kaplok sih. Kon kerjaan apa? Ulama ulama goblok ngene. Ngene ya. Kon kiai oke goblok picek kan ngene. Nah, sungkem tangan sih ya. Nah, ngono. Harus ya? Harus ya. Nek kon gak siap ngono ya ngali wae, gak butuh kono ya. Harus bawa cuan ya. Nah, jelas ya? Karena saya dituduh orang penjual agama. Alhamdulillah. Barakallah. Nah, jelas ya? Baterai ini karet piro? Tinggal berapa itu? Aman 30. Oh, 30. Udah. Setelah gak boleh lama-lama ya. Baterainya mau habis ya. Jadi kalau seputar Kebumen kesini ya, bisa ngaji kitabnya sak prakteknya ya. Nek teorinya bisa lewat ngaji, lewat diskusi, moco, ceramah, prakteknya baiat terlebih dahulu ya. Jelas ya? Jelas. Sak ilmu jasmani, sak ilmu rohani lengkap ya? Lengkap. Paket komplit, paket telur, ya tak? Enak ya? Nah, alhamdulillahirabbil alamin ya. Memang ngaji Mister Temi ngeri sedap ya. Nah, rasanya cenut terus ya. Biar beli kan. Nah, alhamdulillah ya. Orang ono sakti ya? Tidak. Orang ono pinter ya? Tidak. Orang ono roto ya? Roto. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho wal inayah, ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.